Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Nasrullah dari kelas 12 TKJ 3. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial atau cara mengkonfigurasi sebuah router mikrotik point to point atau bisa dengan disebut dengan routing. Nah, untuk routing yang saya pakai di sini yaitu routing OSPF. Oke, sebelum konfigurasi di sini saya mempunyai sebuah topologi di mana saya mempunyai sebuah layanan internet atau internet service provider seperti Telkomsel, IndiHome atau layanan internet lainnya. Nah, di sini dari internet atau sumber internet terhubung ke Ether 1 di mikrotik pertama. Nah, lalu saya juga menghubungkan si PC ini ke Ether 2 di mikrotik pertama. Selanjutnya saya menghubungkan Ether 3 ke mikrotik kedua di Ether 1. Oke. Di mikrotik kedua, saya hubungkan Ether 2 ini ke PC yang kedua. Oke, untuk segmen IP-nya di sini dari ESP saya mendapatkan IP secara otomatis atau dynamic. Nah, saya akan konfigurasi di spek lainnya supaya mendapatkan IP secara otomatis. Oke, untuk selanjutnya kita akan memberikan IP untuk PC ini dengan segmen IP 192.168.1.1/24. Ini gateway-nya ya. Lalu saya juga akan memberikan IP untuk mikrotik kedua ini dengan segmen IP 10.10.10.1. Itu untuk gateway-nya. Nah, nanti kita juga akan set di mikrotik kedua ini untuk Ether satunya 10.10.10.2/24. Lalu kita juga akan memberikan IP untuk PC yang kedua ini dengan segmen IP 192.168.2.1/24. Jadi kalau PC 1 ya 1.1 gateway-nya. Kalau PC 2 gateway-nya 2.1/24. Oke. Kita ke kontrol panel terlebih dahulu. Tulis kontrol panel. Lalu setelah kontrol panel terbuka, kita klik network and internet and sharing center. Lalu change adapter setting. Nah, pastikan ya si Ethernet ini dalam keadaan obtain atau DHCP. Mengapa demikian? Supaya si mikrotik kita gampang terbaca di PC atau laptop kita. Jika sudah, kita buka Winbox-nya. Di sini laptop saya terhubung ke Ether 2 di mikrotik 1. Kita buka. Nah, di sini sudah terdeteksi ya untuk mikrotik satunya. Untuk login default-nya yaitu admin, passwordnya kosong. Mengapa ini tidak ada IP address-nya? Karena mikrotik ini kosong ya. Kita klik make address-nya, lalu connect. Oke, jika sudah, kita akan setting identity atau identitas supaya si mikrotik ini tidak tertukar atau nantinya supaya tidak bingung ya. Mana mikrotik 1, mana mikrotik 2. Caranya ke sistem, lalu ke identity, kita namakan untuk router ini RO atau router 1, apply. Oke. Nah, jika sudah, selanjutnya saya akan memberikan identitas juga untuk mikrotik yang kedua, namanya router kedua. Saya akan pindahkan kabel dari laptop saya ke Ether 2 di mikrotik kedua. Oke, sudah. Nah, mikrotik kedua sini sudah terdeteksi ya. Kita klik MAC address-nya, lalu login default, lalu kita konekkan. Lalu pergi ke sistem, identity, kita berikan nama router 2. Atau 2. Oke, kita apply, lalu oke. Jika sudah memberikan identitas, kita aktifkan atau manfaatkan fitur Roman. Di mana fitur Roman ini nantinya akan memudahkan kita untuk meremote mikrotik yang kedua supaya kita tidak perlu coba cabut colok si kabel ke mikrotik 2 atau 1. Jadi tetap di mikrotik 1 ya untuk meremotenya. Lalu kita kembali lagi ke router ke 1. Saya akan pindahkan ke si laptop saya ini ke Ether 2 mikrotik 1. Jangan lupa ya untuk ISP atau sumber internetnya sudah terhubung ke Ether 1 di mikrotik ke 1. Oke, kita buka Winbox-nya. Lalu di router 1 kita konekkan. Nah, sekarang kita akan konfigurasi dasar dahulu.
kita akan konfigurasi supaya si mikrotik ini terdapat atau mendapatkan internet secara otomatis dari ISP ini, dari atau penyedia internetnya. Kita klik IP, DHCP client, lalu klik tambah. Ethernya kita sesuaikan. Di sini sesuai topologi dari ISP ke mikrotik ke 1 itu terhubung ke ETH2 atau Ether 2. Kita klik interface-nya Ether 1, kita apply, lalu oke. Oke, di sini statusnya sudah bound ya, dan kita juga sudah mendapatkan IP secara otomatis. Kita coba cek apakah si mikrotik kita sudah mendapatkan atau bisa terhubung ke internet. Kita ping 8.8.8.8 atau bisa juga ping google.com. Nah, di sini mikrotik pertama kita sudah terhubung ke internet. Sekarang kita akan konfigurasi si mikrotik ini, di mana kita akan konfigurasi untuk Ether 2 menuju ke PC1 mikrotik 1, IP-nya 192.168.1.1/24. Kita kembali lagi ke mikrotiknya, lalu klik IP, lalu address. Nah, di sini kita klik tambah, lalu kita masukkan IP yang menuju ke Ether 2. Untuk gateway-nya yaitu 1.1/24. 192.168.1.1/24. Arahkan ke Ether 2 yang menuju ke PC 1. Apply, oke. Nah, sekarang kita juga akan tambahkan untuk ke yang menuju ke mikrotik kedua, yaitu di Ether 3 ya. IP atau gateway-nya 10.10.10.1/24. 10.10.10.1/24. Arahkan ke interface Ether 3. Apply, oke. Nah, jika sudah, kita juga akan konfigurasi IP untuk di mikrotik kedua. Nah, sebelumnya kita di mikrotik kedua sudah mengaktifkan fitur Roman, maka di router 1 juga harus mengaktifkan fitur Roman. Kita pergi ke Tools, Roman, Enable, Apply. Oke. Kita coba ke New Inbox. Lalu connect to Roman. Nah, di sini sudah terdeteksi ya router kedua kita. Kita klik address-nya lalu connect. Nah, kita sudah masuk ke mikrotik kedua. Oke, untuk selanjutnya kita klik IP lalu address. Kita coba lihat yang menuju ke mikrotik 1 IP-nya atau gateway-nya berapa ya? 10.10.10.2/24. Kita masukkan klik plus, masukkan IP-nya 10.10.10.2/24. Arahkan ke Ether 1 yang menuju ke mikrotik ke 1. Apply, oke. Sekarang kita juga akan tambahkan gateway yang menuju ke PC 2. IP-nya 192.182.1/24. Kalau PC 1, 1.1. Kalau PC 2, 2.1. Oke. Kita tambahkan lagi untuk IP yang menuju ke PC 2. 192.168.2.1/24. Arahkan ke interface Ether 2. Apply, oke. Nah, sekarang kita akan coba tes apakah si mikrotik kedua ini sudah terhubung ke PC 1. Caranya, kita ping dari routernya. Ping 192.168.2.1. Oke, sudah terhubung ya. Yang menuju gateway ke Ether, maksudnya ke PC 2. Sekarang kita coba ping gateway yang menuju ke mikrotik ke 1, IP-nya 10.10.10.1. Ping 10.10.10.1. Oke, sudah terkoneksi juga. Ctrl C. Nah, tahap selanjutnya kita akan coba koneksikan. Kita ke router 1. Kita berikan IP DHCP server untuk mikrotik yang pertama, PC yang pertama ya. Kita klik DHCP IP DHCP server, DHCP setup, lalu Ether 2, next. Oke, baik. Nah, untuk address to give out-nya di sini kita bisa setting IP pool-nya. IP yang bisa kita pakai yaitu dari mulai semisal dari 10, jadinya 10. Misal 10 sampai 254. IP yang bisa dipakai yaitu dari 10 sampai IP 254 ya. Kita defaultkan saja. Kita next. Oke. Kita coba apakah si komputer kita sudah mendapatkan IP atau belum. Kita disablekan terlebih dahulu. Kita enablekan lagi.
Oke, kita tunggu sebentar. Nah, network 23. Kita coba status. Klik kanan, terus klik status, lalu detail. Kita mendapatkan IP 192.168.254 untuk PC 1 ya, yang menuju ke laptop saya. Berarti ini IP-nya 10.10.254. Oke, sekarang kita tes apakah laptop kita terhubung ke internet. Kita ke CMD. Ping 8888. Oke, di sini tidak terhubung ya karena kita belum setting firewall NAT-nya. Kita setting firewall NAT-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke MikroTik pertama, lalu IP, firewall. Nah, di sini kita setting NAT terlebih dahulu. Nah, jadi fungsi NAT ini mengubah IP privat. Jadi IP privat itu yang menuju ke jaringan lokal. Nah, ini jaringan lokal ya, yang di komputer ini. Nah, untuk IP privat, jadi IP yang menuju ke internet. Jadi IP yang telah kita dapatkan dari ISP, yaitu IP yang ini. Ini MikroTik 1 IP. Nah, IP dari ISP yaitu 1010 ini IP public ya, bisa dibilang IP public. Kita setting firewall NAT-nya dulu. Firewall NAT tambah. Di sini ada beberapa pilihan. Kita ke tab general untuk change source NAT karena source-nya itu atau sumbernya itu dari laptop atau PC ke 1, yaitu IP-nya dari lokal 192.168.1. Nah, analoginya kita akan ubah dari IP 192, nantinya akan keluarnya jadi IP yang sama dengan IP publik yang telah diberikan kepada kita, jadi 10.0 dan sekian. Oke, caranya source NAT. Out interface-nya kita arahkan yang menuju ke internet, yaitu ETH1. Lalu action-nya mask query. Apply. Oke, sekarang kita coba ping 8888. Oke, untuk PC 1 atau laptop yang terhubung ke MikroTik 1 sudah mendapatkan internet ya. Lalu kita akan coba ping si MikroTik kedua dan kita akan ping si PC kedua. Apakah terhubung? Kita akan coba ping di router saja. Kita masuk ke router pertama, ping gateway-nya yaitu 10.10.10.2. 10.10.10.2. Oke, terhubung ke MikroTik kedua. Kita akan coba ping si PC kedua, apakah sudah terhubung. IP-nya 192.168.2 titik sekian. Atau kita juga bisa ping gateway yang ini ya, yang kita buat di MikroTik kedua itu gateway-nya 2.1. Berarti kita ping IP yang ini. Kita masuk lagi ke MikroTik 1, ping 192.168.2.1. Oke, time out ya. Karena di sini kita belum atur rutenya. Jadi kita atur rutenya terlebih dahulu. Kita ke MikroTik pertama. Kita ke IP. Nah, di sini kita akan konfigurasi router statiknya. Ke routers. Ini kita ke router 1, lalu IP, routers. Nah, di sini kita akan tambahkan IP PC kedua, IP-nya 192.168.2 titik sekian ya. Kita akan cantumkan networknya saja. DST ini diisi IP PC kedua ya, 192.168.2.0/24. Gateway-nya, jadi gateway-nya itu dari MikroTik pertama pengen ke PC itu melewati router kedua, gateway-nya yang ini ya, 10.10.10.2. Kita konfigurasi. Sorry. Gateway-nya 10.10.10.2. Apply. Oke. Kita coba ping ya, ping si ininya. Oke, sudah terhubung ya. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi di MikroTik yang kedua. Nah, saya akan jelaskan sedikit konsepnya itu routing ya.
Nah, semisal dari PC 1 ke PC 2 pingin ngeping. Nah, si PC ini nanya dulu nih ke Mikrotik ke 1. Hey Mikrotik 1, saya mau ngeping ke PC 2. Nah, si Mikrotik 1 ini ngecek tab routing apakah ada IP dengan segmen 192.168.2 sekian. Nah, kalau nggak ada, berarti si PC ini nggak bisa nggak bisa ngeping ke PC yang kedua karena jalur atau rutenya nggak ada. Nah, sekarang kita akan coba berikan rute untuk ke PC yang kedua. Kita masuk ke Mikrotik yang kedua. Nah, sekarang kita klik DST plus, lalu DST addressnya, masukkan IP yang PC1. Tadi PC1 itu kalau nggak salah IP-nya 1.254. Kita cek terlebih dahulu ya. Satu 254. Oke, udah bener. 192.168.1.0/24. IP-nya berapa? 1.1, gateway-nya 1.1 ya, berarti kita panggil saja networknya, berarti 1.0/24. Lalu gateway-nya dari PC1 pengen membuat rute ke PC2, berarti melewati dari sini, melewati dulu sebelum ke PC1, melewati router 1 dengan segmen IP 10.10.10.1 gateway-nya ya. Kita masukkan gateway-nya 10.10.10.1 10.10.10.1. Oke, kita apply lalu oke. Nah, coba kita ping ya, ping 192.168.1.1. Kita ping ke gateway-nya terlebih dahulu ya. Apakah bisa? Oke, sudah terhubung ya. Kita coba ping ke PC-nya. Ping 192.1.1.254. Oke, kita cek di sini. Sebentar, kita cek terlebih dahulu. Kita coba ping di sini. Oh ya, sebelum itu PC1 sudah mendapatkan akses internet ya. Kita coba ping satu kali lagi dari PC1 ya, ping ke Google 8. Oke, sudah mendapatkan sudah CTL ya, yang menandakan kita sudah terkoneksi ke internet. Nah, kita juga akan berikan supaya si PC2 ini terhubung juga ke internet. Nah, kita akan DHCP-kan si PC ini, IP PC yang menuju ke PC kedua. Kita masuk ke Mikrotik kedua, lalu IP DHCP server, lalu DHCP setup, lalu arahkan ke Ether 2. DNS servernya kita 888.
Next. Oke. Sekarang kita coba, saya akan mencabut kabel dari ETH2 MikroTik ke 1, saya akan pindahkan ke ETH2 MikroTik kedua. Apakah mendapatkan alamat IP? Oke. Oke, sedang identifikasi. Oke, sudah. Kita coba status detail. IP-nya kita untuk IP PC yang kedua ini IP-nya 2.254 ya. 2.254. Gateway-nya 2.1. Oke. Nah, sekarang kita coba ping apakah si PC2 ini terhubung ke internet. Ping 8.8.8.8. Oke. Di sini tidak bisa ya. Karena kita belum membuat IV default seperti apa ya? MikroTik yang pertama ya. Oke, kita coba hubungkan kembali. Ini router yang kedua. Oke, sudah. Oke, kita masuk ke router 2, lalu IP routesnya tambah. Oke, untuk destinasi addressnya kita default saja ya. Lalu gateway-nya arahkan ke gateway yang terdekat yang menuju internet. Gateway yang terdekat yang menuju ke internet yaitu 10.10.10.1. Kita isi gateway-nya 10.10.10.1. Apply. Oke. Sekarang kita coba ping MikroTiknya terlebih dahulu ya. Apakah si MikroTik ini bisa akses internet? Ping 8.8.8. Oke, si MikroTik ini sudah dapat internet ya. Kita coba si PC yang keduanya. Ping 8.8.8.8. Oke, si PC yang kedua sudah terhubung ke internet ya. Oke. Nah, tahap selanjutnya saya akan membuat routing OSPF. Nah, kita pindahkan dulu laptop kita ke Ether 1 MikroTik pertama ya. Caranya sangat mudah. Jika si MikroTik sudah terhubung satu sama lain dan sudah mendapatkan akses ke internet, kita atur terlebih dahulu ya. Oke. Kita konekkan. Oke, sebentar ada troubleshoot.
Kita hubungkan ke MikroTik 1. Kita cari terus sistem IP routing. Oh ini di bawah MPLS kita cari routing, lalu ASPF. Nah, kita daftarkan network si PC klien PC1 dan network yang menuju ke MikroTik kedua. Klik network tambah 192.1.1.0/24. Untuk areanya default ya, backbone, apply, oke. Nah, sekarang kita tambahkan IP yang menuju ke MikroTik kedua, 10.10.10.0, apply, oke. Nah, sekarang kita masuk ke MikroTik yang kedua ya. Yang kedua, kita ke IP, di bawah IP ada routing, lalu OSPF. Networksnya kita masukkan IP yang PC2 ini 2.1, kita cantumkan networknya saja. Nah, IP yang menuju ke MikroTik 1 10.10.10.2. Nah, kita cantumkan juga networknya. Kita masukkan IP yang 192.168.2.0. Areanya backbone, apply, oke. Nah, sekarang kita juga masukkan IP yang menuju ke MikroTik kedua, ke 10.10.10.0, apply, oke. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.